Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, host paling luar biasa pada sore hari ini. Kali ini saya sarankan untuk segera mengikuti podcast yang temanya cukup menarik buat kita, apalagi bagi para teman-teman atau rekan-rekan guru yang lain yang ini akan menjadi sebuah informasi yang sangat luar biasa, yang sangat penting bagi kita tentunya teman-teman guru untuk meningkatkan pengembangan diri kita. Nah, pada kali ini tentunya saya ini didatangi oleh tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah salah satu mungkin mentor atau motivator juga bagi teman-teman guru yang lain ya, tentunya khususnya di SMK Negeri 1 Kejabong ini, karena beliau ini salah satu guru yang luar biasa favorit ya bagi anak-anak dan bagi rekan-rekan guru. Nah, untuk tema kali ini kita akan mengangkat tentang CGP. Apa itu CGP? Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan beliau, para ahli tentunya, karena tamu yang satu ini juga salah satu penggiat dari CGP. CGP adalah calon guru penggerak. Kita akan coba kupas, mungkin nanti akan mendapatkan trik-trik atau informasi-informasi yang penting mengenai CGP. Nah, langsung saja kita akan panggil beliaunya bersama kita di tengah-tengah podcast hari ini. Kita sambut Bapak Arif Febriadi. Selamat sore Pak Arif. Selamat sore Pak. Ya. Terima kasih atas kedatangannya di podcast di Rawtek ya. Podcast kita ini adalah podcast Rawtek. Ini sudah berdiri dari 1 tahun yang lalu, cuma kita mencoba untuk eksistensinya lebih dalam lagi. Dan ke depan Rawtek dari podcast ini akan berkembang lebih baik. Semoga. Begini Pak Arif, kita ngobrol santai saja ini. Santai saja. Berikut karena kami di SMK Negeri 1 Kejabong khususnya maupun di rekan-rekan guru lah atau guru di seluruh Indonesia ini kan sekarang sedang marak tentang informasi tentang CGP, calon guru penggerak. Nah, mungkin teman-teman ini belum tahu atau belum mendapatkan informasi apa sih sebenarnya CGP itu apa sih Pak? Coba Pak Arif dijelaskan. Oke ya, pertama terima kasih kepada Pak Budi dan tim dari podcast Lontak ini ya, sudah mengundang saya ini untuk berbagi atau sharing informasi. Jadi ini suatu kehormatan sendiri bagi saya karena sudah diundang di podcast yang sudah mendunia ini Pak Budi. Ini jangkauannya sudah sampai Sabang, sampai Merauke, bahkan sampai dunia ini Pak. sudah sampai Zimbabwe ya. Oh Iya. Hebat ini podcastnya. Sudah berdiri dari setahun yang lalu. Tidak capek itu ya, berdiri terus setahun. Iya betul. Harusnya duduk ya Pak. Duduk sekali-kali duduk. Kalau berdiri terus nanti pegel. Oh begitu ya. Oke ya, jadi ya. Untuk teman-teman atau rekan-rekan guru ya, dimanapun Anda berada ya. Jadi yang kita bahas tadi, kita akan bahas tentang CGP ya Pak Budi. CGP betul. CGP Ya. Oke, jadi CGP ini salah satu programnya Mas Menteri dulu. Berarti Mas Nadiem ya? Iya betul Mas Nadiem itu. Jadi CGP tadi itu singkatan dari calon guru penggerak. Jadi sebagai seorang guru,
terutama guru di zaman sekarang itu kita harus menjadi motor atau penggerak kepada rekan-rekan kita. Jadi sebetulnya tidak hanya rekan-rekan. Jadi kita juga menggerakkan siswa dan juga masyarakat sekitar. Begitu. Iya, jadi perannya itu Berarti sasarannya lebih luas ya? lebih luas sekali, ya betul. Jadi bagaimana guru itu kita bisa berkolaborasi, kolaborasi dengan teman sejawat, sesama guru, menggerakkan mereka untuk menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang. Karena untuk CGP sendiri ini sebetulnya ini pemikiran dari Bapak Pendidikan kita, itu Ki Hajar Dewantara. Ya, betul. Ki Hajar Dewantara. Sebetulnya itu pemikiran ini sudah lama sekali. Iya, karena mengingat beliau kan salah satu penggagas apa pendidikan Dari mahasiswa ya, jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sudah modern dari dulu, dari sebelum kita merdeka. Tapi baru kali ini itu tenang. Ya. Karena adanya CGP ini ya. Nah, betul. Jadi tujuan CGP sebetulnya itu menggali potensi Indonesia sendiri. Jadi kita itu punya tokoh hebat, ya, tidak kalah dengan tokoh-tokoh yang dari Eropa, dari Amerika, dari luar negeri. Ya. Salah satu contohnya tadi Ki Hajar Dewantara dengan pemikirannya yaitu Ingat Sosubito, Ingman Yomantaso, Tuburi Handayani. Nah itu sebetulnya falsafah yang sangat hebat, di mana kita harus memberi contoh, menjadi teladan, mendorong. Nah, kaitannya apa dengan program guru penggerak ini? Ya. Jadi di dalam guru penggerak ini sebetulnya kita itu nanti dilatih baik itu cara berpikir maupun tindakan kita. Jadi kita harus jadi penggerak, memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa, berpusat pada murid. Jadi selama ini kan kita seperti begini, seperti mengajari ikan untuk naik pohon. Kan mustahil gitu ya. Mustahil. Ikan kok naik pohon? Ikan kok naik pohon itu kecuali pohonnya kecil. Kalau itu lain. Nah, itu naik pohon. Naik pohonnya di dalam air. Betul. Jadi kita harus bisa memanusiakan manusia. Nah, itu penting. Karena beberapa kali memang sempat terjadi ya fenomenal ya di dunia pendidikan itu sendiri tentang memanusiakan manusia. Dan ini juga perlu kita garis bawahi tentang adanya beberapa kejadian-kejadian di sekolah-sekolah, di lingkungan belajar. Terkait juga mungkin ada bullying, itu kan juga sama seperti itu ya. Jadi memanusiakan gitu. Artinya memandang bahwa manusia itu atau teman-teman sejawat kita atau siswa kita itu adalah manusia seutuhnya gitu ya. Yang harus kita hormati, yang harus kita bahasanya jadi ya betul memang saling menghormati begitu ya. Saling menghargai sebagai seorang manusia sama seperti saya, seperti Pak Budi, kita semua juga manusia. Kita pasti ingin punya rasa punya rasa untuk dihargai, mendapatkan kebahagiaan, mencapai kebahagiaan. Tentunya dengan hak asasi hak asasi sebagai manusia seperti itu. Seperti itu kita. Nah, sekarang gini Pak Arif memotong dari tentang CGP. Sebetulnya imbas yang paling signifikan bagi seorang guru jika mengikuti CGP itu sebetulnya apa sih manfaatnya? Nah, ini manfaatnya banyak sekali Pak Budi. Begitu. Banyak sekali. Jadi di dalam kita mengikuti CGP ini kita dapat pemikiran baru, teman baru, relasi baru yang akan mengubah mindset kita selama ini. Bahwa setelah kemarin saya juga dan saat ini masih aktif ikut CGP karena saya belum. Kalau Pak Arif berarti angkatan berapa ini? Saya angkatan 6. Angkatan 6 ya? Ya.
Kalau sekarang kan berarti sudah masuk ke angkatan 9 dan 10 ya? Iya, seleksinya. Seleksinya ya, 9 10. Iya. Terus lanjut, oke. Oke. Jadi di dalam CGP tersebut tadi sampai mana? Tadi sampai mendapatkan relasi baru, teman baru, ilmu yang baru. ilmu yang baru tentunya ya. Itu baru, betul. Jadi mindset kita selama ini, saya juga kemarin baru sadar ya. Jadi selama ini apa yang sudah kita berikan untuk siswa-siswi kita itu belum maksimal dan bahkan terkadang malah bisa dikatakan salah. Contohnya begini. Kenapa bisa dikatakan salah? Siswa itu kan manusia. Kita perlu memanusiakan mereka. Betul. Manusia itu masing-masing manusia itu punya keunikan sendiri-sendiri. Begitu juga siswa. Betul. Siswa punya keunikan sendiri. Jadi kalau selama ini kita proses pembelajaran itu satu rencana pembelajaran misalnya proses pembelajaran. Ya. Kita pukul rata ke semua siswa, dianggap siswa itu homogen. Begitu. Iya, padahal kita sebagai manusia kita itu mesti heterogen. Iya. Ya. Punya minat sendiri, bakat sendiri, kemauan sendiri. Ya. Yang itu harus kita tampung, kita akomodir. Jadi kebutuhan mereka itu seperti apa? Ya, saya potong dulu nih. Nah, itu. Terkait dengan tadi minat siswa, bakat siswa, kemudian cara belajar siswa mungkin berbeda-beda. Nah ini guru ini dihadapkan pada satu kelas yang jumlah muridnya ini kan banyak. Betul. Dan minatnya kan juga lain-lain gitu kan. Iya. Lain-lain. Minat yang lain, terus kemudian cara mereka belajar juga masing-masing punya ada yang mungkin dia bisa mendengarkan saja sudah bisa, atau bisa harus melihat dengan gambar, atau bisa mempraktekkan baru bisa. Jadi cara untuk menyampaikan kepada siswa atau membuat pembelajarannya itu konsepnya seperti apa ya? Di sini bagusnya CGP di sini. Gitu. Ya. Jadi karena siswa itu manusia yang punya keunikan masing-masing sendiri. Jadi cara belajarnya pun berbeda-beda. Tadi ada yang lebih suka membaca misalnya ya, lebih jelas kita membaca, atau dia lebih jelas kalau lagi ada visualnya. Ya, gambar atau video. Atau dia mungkin senangnya mendengarkan itu lewat audio, beda-beda. Nah itu bisa kita wadahi bagaimana caranya. Jadi dengan pertama sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita harus istilahnya lakukan survei kebutuhan siswa. Ya, survei kebutuhan siswa. Jadi contohnya sebelum pembelajaran kita bisa bagikan angket pakai kalau yang sekarang sedang tren kan Google ya. Kemarin ada program Google Master Trainer, kalau dulu ada Office Teams 365, kita bisa manfaatkan itu untuk mencari atau mendapatkan survei tentang kebutuhan belajar siswa. Misalnya kita bisa survei sebelum masuk pembelajaran, kita bagikan dulu anketnya, misalnya Pak Tom itu bagaimana perasaanmu hari ini, ya. Terus pembelajaran apa yang kalian inginkan seperti apa ya? Iya, seperti apa pembelajaran? Pasti nanti jawabannya beda-beda tiap siswa. Nah, sekarang kalau misalkan dari satu kelas itu ada 36 siswa, jadi mungkin teman-teman atau rekan-rekan guru yang lain mungkin se-Indonesia kan juga hampir mengalami yang sama. Dalam satu kelas 36 siswa, kemudian minatnya beda-beda sampai 36. Jadi bagaimana cara untuk mengatasi hal itu? Betul. Jadi pertama saya juga dulu bingung. Ya kok. Sementara saya contohnya saya mengajar 3 kelas yang jumlahnya 108 siswa. 3 kelas. Kalau semuanya beda-beda, saya punya 108 siswa yang unik lah. Bagaimana cara saya mengakomodasi atau mengakomodir kebutuhan belajar mereka? Nah, sebetulnya ternyata ada tekniknya. Ya. Jadi kita tidak perlu mengajarkan satu siswa ini saya harus mengajarkan begini, ini begini. Itu tidak seperti itu. Jadi kita bisa melakukan yang namanya ini pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu? Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu kita membedakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kalau misalnya kita guru, kita bikin perangkat RPP-nya, kita tidak perlu bikin RPP yang
modelnya 108 siswa itu. Kita cukup satu saja RPP-nya. Nah, di dalam RPP tersebut nanti kan ada misalnya contohnya tugas atau project. Nah, projectnya itu yang kita bedakan, biar diferensiasi. Berdasarkan minat tadi ya. Berdasarkan minat tadi yang suka mendengarkan misalnya tugasnya. Setelah melakukan pembelajaran dia dikasih tugas dengan cara itu tadi membuat misalnya rangkuman pembelajaran hari ini atau kita tanya apa yang sudah kamu dapat hari ini. Mereka bisa tuangkan dalam bentuk rekaman suara. Kalau mereka biasanya kan ada siswa yang malu untuk bicara di depan umum, di depan kita aja itu. Nah, kita beri kesempatan mereka untuk bikin rekaman sendiri. Misalnya pakai HP nanti dikirim ke lewat WA atau lewat email atau lewat Google Classroom, Microsoft Teams itu, nah itu lewat situ. Kemudian kalau anak yang sukanya nulis bagaimana? Nah, kalau yang nulis biarkan dia berkreasi dengan tulisannya. Apa yang sudah kamu dapatkan hari ini di pelajaran ini? Nah, dia pasti nulis. Misalnya pakai Word atau pakai PowerPoint ditulis di situ, kirimkan tugasnya ke Google Classroom, ke grup WA atau langsung japri ke gurunya. Oh, saya hari ini dapat ini. Kalau yang sukanya video bikin podcast kan kita sekarang tren YouTuber. Nah, dia bisa bikin video sendiri pakai HP. Ya, Bapak Ibu saya dapatkan ini. Kita kan lebih asik mungkin ya. Asik. Kalau kita betul-betul terapkan itu, anak-anak itu lebih asik, ya, lebih asik dan itu memanusiakan manusia sesuai dengan minatnya. Iya. Kalau kita misalnya selama ini kan kita pukul rata. Silahkan kerjakan ini dalam bentuk video. Nah, kalau anak-anak yang misalnya tidak punya gadget, tidak punya laptop, tidak punya komputer, dia harus bagaimana? Nah, ini kan kita memadai. Sementara sekolah belum mampu memfasilitasi dengan betul. Sekolah belum bisa memfasilitasi memberikan mereka tablet semua atau HP semua. Mereka bisa berkreasi lewat tapi tulisan. Bisa tulisan pakai kertas disetorkan langsung ke Bapak Ibu guru. Secara manual gitu. Secara manual atau kalau kita untuk mengatasi misalnya yang paling sekali itu memiliki media seperti itu kan bisa kertas. Betul sekali ya. Ya, kita kan ya di masyarakat itu kan ada majemuk lah ya. Iya, ya berbeda sekali. Tidak punya HP lah, tidak punya laptop, bagaimana punya laptop buat makan aja susah. Kita bisa mewadai seperti itu, ya misalnya lewat tulisan kertas. Atau kalaupun dia mau, ya, dia bisa datang ke Bapak Ibu guru langsung ngomong, wawancara seperti kita ini. Tinggal guru nanti mencatat kok ternyata anak ini sukanya kayak gini. Tapi kok saya lebih cenderung yang mungkin malah wawancara mungkin, karena mungkin melatih siswa juga dalam berkomunikasi. Komunikasi. Tapi mungkin teknik-teknik guru ini kan banyak sebetulnya. Banyak. Mungkin beberapa kali nanti diadakan wawancara terkait dengan materi, beberapa kali juga ya bervariasi gitu. Iya betul. Oke. Nah ini tadi yang berdiferensiasi itu tadi kita sebagai guru kan harus menguasai empat kompetensi. Ya salah satunya ya kognitif. Kita harus mengerti kebutuhan siswa, kepribadian siswanya bagaimana. Artinya memang dalam era sekarang ini memang hampir semuanya fasilitas kan anak kan sudah bisa didapat. Baik itu mulai dari gadget, terus kemudian komputer yang mungkin difasilitasi oleh sekolah kan di lab gitu kan, diselenggarakan gitu kan. Silakan siswa kalau memiliki tugas atau apa kan diselenggarakan, silakan memakai lab. Kemudian akses internet juga sekarang sudah mudah. Bahkan kalau di sekolah kan hampir, kalau sekolah kita kan sudah free ya, free. Semuanya dari semua kelas kan sudah bisa di. Artinya sebetulnya tidak ada alasan guru ataupun siswa itu terkendala tentang teknologi kan seperti itu. Betul sekali. Nah, ini kan sebetulnya untuk CGP itu sendiri ataupun pembelajaran yang belum CGP katakanlah ya, yang masih manual ibaratnya konvensional gitu ya. Konvensional dan yang CGP gitu. Artinya kan bisa mengembangkan media yang ada seperti itu. Tapi yang terpenting kalau menurut saya kan outputnya kan ya nanti.
output dari pembelajaran dari kelas 10 sampai dari kelas 12 kita kan di SMK ya. Jadi kan outputnya itu arahnya mau dibawa kemana kan seperti itu. Nah, ini yang menjadi mungkin problem bagi kita, mungkin dari teman-teman guru yang lain ataupun rekan-rekan yang lain atau sekolah-sekolah yang lain mungkin ada problem yang harus kita pecahkan bersama-sama mengenai SMK. Ini kan membutuhkan produk atau lulusan yang siap untuk bekerja kan seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya CGP itu, apa yang membuat CGP ini menuju produk itu tadi, produk yang siap bekerja? Siap bekerja. Oke. Tugasnya itu ada sesuai apa dari pembelajaran seperti itu mungkin atau dengan pendekatan seperti itu mungkin menjadikan siswa menjadi cakap atau terampil atau apa atau mudah untuk menerima pembelajaran mungkin bisa dijelaskan Pak. Jadi output dari siswanya yang akan dicetak nanti yaitu manusia yang terampil, punya keterampilan dan sikap yang baik. Betul. Sekarang ini kan kalau di SMK itu kan lulusannya diarahkan untuk kerja. Betul. Sementara kerja tuntutan di dunia kerja kan yang pertama itu ternyata bukan keterampilan, tapi attitude sikap. Betul. Sikap yang nomor satu. Ya. Karena sikap itu sulit diperbaiki daripada memberikan keterampilan. Iya betul. Jadi seperti itu. Nah, di dalam CGP itu dengan adanya tadi pembelajaran berdiferensiasi sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi di situ guru juga harus aktif. Aktif bagaimana dalam proses pembelajarannya bisa membuat anak jadi kompeten berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Dan tentunya sesuai dengan minatnya sendiri. Sesuai dengan minat. Jadi dituntut guru harus bisa kreatif menyusun pembelajaran yang menarik, berdiferensiasi gitu ya. Jadi kita harus bisa menyusun pembelajaran yang menarik bagi siswa seperti itu. Jadi harus menarik dulu. Kalau sudah menarik, siswa akan tertarik untuk belajar. Iya, belajarnya jadi lebih tekun seperti itu. Dan juga di situ kita bisa membuat namanya kesepakatan. Jadi kesepakatan kelas, kesepakatan bersama. Seperti itu. Jadi kalau dia di kelas ini kita sistem belajarnya mau bagaimana bisa kita tawarkan ke siswa. Tapi ya yang segi positif, misalnya kalau misalnya tawarkan pembelajarannya yang kalian inginkan yang seperti apa, yang istirahatnya 1 jam Pak. Nah, kalau itu kan nanti bertabrakan dengan aturan sekolah. Jadi bisa kita jangan diarahkan ke hal-hal yang negatif, yang itu persetujuan atau kesepakatan yang hanya mereka inginkan, tapi harus kita sesuaikan juga dengan aturan. Nah, terkait dengan SMK ini kan banyak pembelajaran praktek. Nah, karena mungkin juga di sekolah-sekolah lain juga mungkin masih ada problem yang sama mungkin dengan terbatasnya media pembelajaran, kemudian terbatasnya mungkin ya terkait media, kemudian peralatan dan lain sebagainya. Nah, itu cara mengatasinya di CGP itu seperti apa ini? Berbeda mungkin sekali. Jadi itu ada modulnya sendiri di CGP. Jadi kita bisa menggunakan kearifan lokal. Contohnya Pak? Ya, contohnya kalau misalnya kalau di tempat lain, contohnya yang kota yang fasilitasnya sudah full. Pembelajaran misalnya kita ajak anak-anak, kalau yang di desa kita ajak anak-anak untuk melihat alam saja, mengamati alam. Misalnya contoh pelajaran IPA, pelajaran IPA. Kalau yang di kota misalnya contoh teknik jangan IPA ya, misalnya yang KWU KWU kewirausahaan. Kewirausahaan kan cocok dengan SMK ya. Jadi kewirausahaan di SMK contohnya mengawetkan makanan, contohnya hasil laut ikan, mengawetkan ikan ya. Kalau mengawetkan ikan, kalau orang-orang yang di kota itu kan misalnya di pakai open yang listrik. Nah, kalau yang di pesisir pantai, di desa atau di gunung yang tidak punya open. Nah, itu kan bisa kita pakai cara lain, pakai bahan-bahan alami. Ya, misalnya
cukup digarami saja terus dijemur. Itu kan nanti awet juga seperti itu. Kita bisa ya kalau kita sebagai seorang guru insya Allah enggak kurangan akal lah ya untuk bagaimana memodifikasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Maka itulah guru perlu ikut CGP kan gitu. Oh begitu ya. Perlu berarti ya. Iya. Terkait juga dengan mungkin penyajian, mungkin Bapak Ibu guru. Sekarang kan media atau aplikasi yang sekiranya bisa membuat media pembelajaran itu menjadi bagus, menjadi anak itu tadi tertarik dengan pembelajaran yang kita sajikan. Itu kan sebetulnya butuh kompetensi khusus. Nah, ini kan kecenderungan bahwa mungkin banyak guru yang belum bisa atau belum cukup waktu untuk memanfaatkan itu. Itu seperti apa tanggapan itu? Oke, jadi dengan kemajuan teknologi tapi mungkin gurunya belum bisa mengimbangi tersebut kemajuan teknologi. Di dalam CGP nanti akan ada modul tentang bergerak dan menggerakkan. Jadi kita selaku CGP yang sudah bisa menguasai teknologi informasi terutama sekarang ini, kita harus bisa menggerakkan teman sejawat kita. Ya, misalnya dengan cara apa? Ya, misalnya kalau saya ada pengetahuan yang baru, saya tularkan ke teman-teman. Ya lewat misalnya kita bikin kayak diklat lokal sendiri, latihan sendiri, kita coba bikin media pembelajaran yang kreatif. Ya, caranya dengan software apa nanti kita latih. Jadi kita melatih teman kita sendiri. Jadi fasilitator difasilitasi. Jadi bagaimana cara membuat pembelajaran yang menarik. Nah, nanti kita bahas di pelatihan tersebut gini caranya. Nah, setelah itu bagaimana kalau bagi rekan guru yang istilahnya belum bisa-bisa. Nah, kita sebagai guru penggerak kita harus mau membuka diri, memfasilitasi mereka bagi yang belum jelas. Misalnya nanti bisa tanya lewat saya secara pribadi di ruangan saya, atau bisa kalau sambil latihan bingung silahkan WA. Oh begitu ya? Iya, seperti itu. Jadi kita bergerak dan menggerakkan teman-teman. Jadi bisa untuk menggerakkan bukan hanya siswa tapi juga guru, teman-teman saya juga harus kita gerakkan. Artinya tidak ada kata-kata guru itu stuck pada zona yang nyaman. Oh, enggak ada. Jadi kita memang harus betul-betul mengembangkan diri secara terus, begitu juga dengan perkembangan zaman tentunya kan betul sekali. Mengimbangi atau memfasilitasi siswa dalam pembelajaran. Nah, justru kalau guru-guru yang tidak mau keluar dari zona nyaman, ya, itu nanti imbasnya akan ke siswa. Jadi kasihan siswanya. Ya. Jadi kita harus betul-betul mengajak teman kita, istilahnya merangkul, kita rangkul bareng, mari kita maju bersama. Ya. Kalau bingung bagaimana tidak bisa bagaimana, mari kita bantu latih. Ya, lewat apa? Bisa kita coba bikin komunitas sendiri di dalam sekolah, komunitas belajar. Ya, kita pandu misalnya bulan ini kita ada acara bikin pembelajaran model ini, model itu, dan kalau waktunya memungkinkan dan memang harus memungkinkan, kita ajak mereka, rekan-rekan kita, silakan lihat proses pembelajaran yang saya lakukan, silakan ditonton, pembelajaran yang saya lakukan. Kira-kira kalau kurang bagusnya di mana? Kalau sudah bagusnya apa? Silakan tiru. Kritik dan sarannya. Ya, kita biarkan mereka melihat ya proses pembelajaran kita. Yang kurang apa? Ya sudah baik apa? Seperti itu. Mungkin memang butuh seperti itu ya. Karena untuk mungkin selama ini kan ya kembali lagi yang mungkin dari Pak Menteri juga pembelajarannya sekarang harus berpusat kepada siswa, tidak berpusat kepada guru, dan guru itu hanya menjadi fasilitator, bukan menjadi narasumber ya, narasumber yang istilahnya dia sebagai yang ngomong dari seperti zaman dulu kita kan ibaratnya kan Pak Guru atau Bu Guru kan dari start dari awal jam 7 nanti kita hanya mendengarkan ceramah gitu kan. Dan ceramah terkait juga memang sih kita tidak menyalahkan proses pembelajaran zaman dulu, tapi bagaimanapun juga proses pembelajaran seperti itu pun
tetap perlu digunakan atau masih bisa digunakan, Masih. tapi tidak seefektif zaman dulu kita. Karena Iya. zaman dulu kita kan memang Iya. keterbatasan media, Betul sekali. kemudian hampir tidak ada sarana praktek dan sebagainya, dan mungkin buku juga Nah. dalam satu kelas cuma 5 itu kan saya kan Kebagian semua. tidak bisa kebagian semua. Jadi itu memang cara dulu itu cara yang paling tepat, dan alhamdulillah ya kita bisa ibaratnya menjadi penerus bagi bapak ibu guru kita, sebagai kita di guru juga sekarang sudah difasilitasi oleh pemerintah, fasilitasi oleh sekolah. Jadi tidak ada alasan guru untuk tidak berkembang gitu kan. Nah, betul sekali. Tidak berkembang. Guru harus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dan tadi yang Pak Budi bilang, pembelajaran sekarang itu harus beda dengan pembelajaran zaman saya. Nah itu Harus menyesuaikan perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan belajar murid. betul. Jangan seperti saya. Kalau zaman dulu belajarnya saya seperti ini, berpusat pada murid. Kita harus berubah. Kita harus berubah, lakukan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan zamannya. Nah, zaman sekarang, era sekarang teknologi informasi, manfaatkan lah teknologi untuk belajar menunjang, mencerdaskan anak-anak kita. Nah, mungkin seperti itu teman-teman atau rekan-rekan guru yang lain, mungkin nanti lain waktu kita akan coba masuk ke seksi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman atau rekan-rekan guru yang lain ingin menggali informasi atau saling sharing gitu ya, saling sharing mengenai tentang CGP, program dari pemerintah ini pentingnya seperti apa. Nah, kebetulan ini Pak narasumber kita Pak Arif Febriadi ini juga ikut program CGP dari pemerintah di angkatan 6 ya. Ini sudah selesai Pak belum Pak? Ini belum Selesai. belum. Itu jangka waktunya berapa lama? Itu sekitar hampir 6 bulan. 6 bulan. 9 hampir 9 bulan. 9 bulan ya, 9 bulan. Nah, mungkin banyak teman-teman atau rekan-rekan guru yang lain mungkin belum ke arah sana, mungkin karena waktunya mungkin terlalu lama ya. Mungkin mereka jadi kalau selama ini mungkin mereka takutnya di situ 9 bulan. Justru malah 9 bulan itu kalau menurut saya itu pas. Jadi seperti 9 bulan orang mengandung. Oh begitu. Setelah 9 bulan Iya. melahirkan. Jadi melahirkan pribadi yang baru betul. Ya, dengan pemikiran baru, Iya. konsep baru untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak. Oke, teman-teman sekalian, apa yang tadi kita bincang-bincang bersama narasumber kita Pak Arif Febriadi, ini mudah-mudahan bisa yang menjadi mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman guru terkait apa sih dengan itu CGP, kemudian manfaatnya apa, kemudian imbasnya apa, seperti apa. Ini ternyata banyak sekali manfaatnya. Kalau dikembangkan secara terus-menerus, saya rasa pembelajaran yang ada di Indonesia ini akan kaya sekali dengan mungkin media pembelajaran yang baru, dengan teknik mengajar yang baru, dengan mungkin pendekatan-pendekatan yang baru. Saya rasa ini akan menuju pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya, sehingga tujuan utamanya kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih Pak Arif Febriadi atas waktu yang kita luangkan hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi amal ibadah yang luar biasa untuk Pak Arif ke depan ya. Mudah-mudahan semangat terus. Semangat memfasilitasi rekan-rekan dan teman-teman yang lain, guru yang lain mungkin di sekolah kita ataupun di luar sekolah kita. Terima kasih Pak Arif atas katakannya. Baik, teman-teman semuanya, kita tadi telah berbincang-bincang lama terkait pentingnya CGP, kemudian impasnya seperti apa. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada di luar sana bagi rekan-rekan guru mungkin yang masih bimbang atau masih bingung tentang CGP itu apa. Ya, tadi tidak disampaikan panjang sekali sama Pak Arif. Intinya adalah CGP itu manfaatnya sangat luar biasa bagi pembelajaran di kelas. Sehingga ayo kalau masih ada kesempatan silahkan ikut
CGW gitu ya. Jangan CGW. sampai tidak. Jangan Harus sampai ikut. tidak. Dan tidak usah takut karena banyak mentor-mentor yang sangat keren, yang sangat kompeten tentunya bisa kita mendampingi ataupun bersamai kita. Terima kasih podcast hari ini, podcast Lotek SMK Negeri 1 Kejabong. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Ya, terima kasih juga. Beliau juga cekin. Cekin. Belum kerekam. Oh, Arium. Boleh dimandi. Orang bisa ngomong Dibuka. Alayo, putet nih. Boleh dimandi. Wis kelalen. Dede.